Kali ini kita akan membahas tentang diet untuk menambah berat badan. Banyak yang menawarkan seseorang untuk mengkonsumsi es krim sebanyak mungkin, atau ada juga yang menganjurkan untuk mengkonsumsi nasi lebih banyak. Ada juga yang menganjurkan untuk diolah saja semua makanan dengan cara digoreng, pasti berat badannya bertambah. Atau ada juga yang menyarankan ketika mengkonsumsi makanan olahan yang menggunakan saus mayones, ambil saus mayones sebanyak-banyak mungkin. Atau juga ada yang menyarankan minum susu pagi, siang, malam sampai sebanyak yang bisa dikonsumsi. Apakah benar secara seperti itu bisa menaikkan berat badan? Atau bisa menaikkan berat badan, apakah tidak ada risiko kesehatan? Kita bahas satu persatu tentang es krim. Betul bahwa es krim itu kandungan energinya tinggi, tetapi di dalamnya ada kontribusi gula yang sangat besar. Sehingga ketika kita mengkonsumsi es krim sebanyak mungkin, energi yang masuk lebih banyak, tapi kemudian akan beresiko terhadap peningkatan kadar glukosa darah, bisa juga mengalami hiperglikemi, bahkan hiperinsulinemia, bahkan sampai ke risiko untuk menderita penyakit diabetes mellitus. Jangan dicoba. Bagaimana dengan mengkonsumsi gorengan sebanyak mungkin? Nah, betul bahwa makanan yang digoreng pasti ada tambahan energi. Dikatakan bahwa setiap satu potong makanan yang digoreng akan masuk tambahan energi dari minyak sekitar 50-100 kilokalori. Tentu saja kalau mengkonsumsi gorengan itu dalam jumlah yang banyak, berat badan kita akan bertambah. Tapi apakah itu sehat? Jawabannya adalah tidak. Kita tahu bahwa komposisi lemak yang berasal dari makanan yang digoreng itu adalah lemak jenuh. Dan lemak jenuh bahan pembentukan alat transportasi kolesterol dari hati ke pembuluh darah, yaitu LDL. Tentu saja dengan mengkonsumsi lemak jenuh berlebih, kadar LDL naik, maka beresiko kolesterol akan pindah ke pembuluh darah. Apa yang terjadi? Bisa terjadi sumbatan, terjadi gangguan lemak di dalam pembuluh darah. Jangan dilakukan. Atau mayones, sama saja, mayones juga lemaknya jenuh. Atau memilih susu. Nah, terkait dengan susu juga dikatakan, susu yang jenisnya full cream kandungan lemaknya tinggi. Tapi jangan lupa, susu adalah sumber protein. Satu porsi susu mengandung protein mencapai lebih kurang 7 gram. Kalau sampai mengkonsumsi susu bergelas-gelas untuk kenaikan berat badan bisa bertambah. Tetapi bagaimana kira-kira kerja ginjal dalam mengolah hasil metabolisme akhir dari proses pemecahan protein? Tentu ini akan memberatkan kerja ginjal. Jangan dilakukan. Atau ada juga yang memilih untuk makan nasi sebanyak-banyaknya. Dijamin berat badan bertambah, tapi kita akan penuh dengan kelelahan. Kenapa demikian? Nasi itu bulky, lambung menjadi penuh, lalu kemudian oksigen akan lari ke sekitar saluran cerna kita di lambung. Selain kekurangan oksigen, terjadilah mengantuk, lelah, dan lain sebagainya. Untuk apa berat badan bertambah kalau kita kemudian menjadi lelah? Lalu apa ya solusi atau strateginya untuk meningkatkan berat badan dengan cara pengaturan makanan? Inilah strategi yang tidak beresiko. Berat badan bertambah, tapi tidak ada risiko kenaikan kadar glukosa darah. Juga tidak ada risiko untuk memberatkan kerja ginjal. Dan kemudian penambahan berat badan pun ini bisa dilakukan secara bertahap dan secara sehat tentunya. Apa yang kita lakukan? Seharusnya untuk menaikkan berat badan tentu teman-teman harus menemui ahli gizinya. Karena ahli gizilah yang bisa melakukan hitung-hitungan angka berapa energi yang harus dimasukkan ke dalam tubuhnya sesuai dengan aktivitasnya. Harus dilakukan plus, artinya energi yang masuk harus lebih besar dari yang dikeluarkan, maka terjadilah peningkatan berat badan. Tetapi kalau belum sempat menemui ahli gizi, maka ini tips sederhana yang bisa dikerjakan dulu sebelum menemui ahli gizinya Anda. Nah, tips sederhananya apa? Sementara ini, apa yang biasa dimakan jangan diubah. Teruskanlah apa yang dimakan itu, tapi tambahkan ekstra makanan berikut ini. Pertama adalah, ini alpukat. Kita tahu alpukat ini adalah kelompok buah. Untuk mendapatkan 50 kilokalori dibutuhkan lebih kurang setengah alpukat. Nah, konsumsilah buah diganti dengan alpukat, konsumsi lebih banyak. Atau ini ekstra yang bisa dikonsumsi bisa 2-3 kali dalam sehari. Apa yang ada di dalam? Lemaknya tinggi. Dan jenis lemaknya adalah lemak tidak jenuh.
Dan dari lemak tidak jenuh dihasilkanlah energi. Ketika energi tidak digunakan, maka dia bisa menjadi tambahan lemak di dalam tubuh kita. Maka bisa menaikkan berat badan tanpa resiko. Tidak hanya ini, karena kalau hanya ini mungkin tambahan energi sekitar 150 kilokalori saja. Kita butuh lebih kurang 500 kilokalori tambahan energi, baru akan ada kenaikan berat badan setengah kilogram dalam seminggu. Nah, apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya adalah mengkonsumsi susu. Nah, sama dengan yang tadi di awal saya bicarakan. Pilihlah susu yang full cream, tapi bukan sebanyak-banyaknya. Ini hanya ekstra. Susu full cream. Kenapa susu full cream? Karena susu full cream energinya lebih tinggi. Dan ketika dia dikonsumsi hanya menjadi ekstra 2 gelas per hari yang dikonsumsi pagi hari dan menjelang tidur, tentu tidak bermakna meningkatkan asupan protein yang berlebih dan kemudian juga asupan lemak yang berlebih. Dan lemak pada susu juga terbilang baik, yaitu lemak rantai pendek, mudah dicerna oleh tubuh kita. Nah, yang ketiga, selain susu tentu boleh yang lain. Olahan susu seperti yogurt lebih baik daripada susu. Atau bisa juga keju, tambahan keju. Misalnya, anak-anak yang ingin menaikkan berat badan, kalau makan pisang tentu jangan pisang saja. Ini bisa ditambahkan keju. Jadi pisang dengan keju. Mengkonsumsi alpukat bisa dengan keju. Itu bisa dilakukan. Tetapi tidak dalam konteks berlebih-lebihan karena akan berdampak pada peningkatan asupan protein. Nah, yang terakhir adalah kita bisa membuat solusi penambahan energi yang lebih tinggi lagi dengan memanfaatkan minyak. Tapi minyak yang dipilih tentu minyak yang kandungan lemaknya adalah lemak tidak jenuh, bukan minyak yang lemaknya jenuh, dan minyak yang belum kena pemanasan. Bukan minyak jelantah, bukan minyak bekas digoreng, bukan. Tapi minyak yang belum diproses apa-apa. Nah, minyak yang kandungan lemaknya tidak jenuh bisa dari minyak kacang-kacangan, bisa dari minyak biji bunga matahari, bisa minyak zaitun, ya, dan minyak yang lain yang kandungan lemak tidak jenuh yang lebih tinggi. Apa yang kita lakukan? Jangan diminum. Minyak bukan untuk diminum. Ini adalah campuran makanan. Caranya adalah kalau hari ini kita mengkonsumsi makanan, misalnya ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada buah, kita bisa masukkan 1 sendok teh minyak ini ke dalam salah satu hidangan kita. Misalnya kita sudah menetapkan 1 porsi sayur ini akan kita masukkan ke dalam tubuh kita, akan kita konsumsi habis. Maka kita masukkanlah 1 sendok teh minyak ke dalam sayur ini. Kita masukkan 1 sendok teh minyak ke dalam sayur ini. Nah, kemudian setelah dimasukkan minyaknya ke dalam sayur, silahkan sayur ini dikonsumsi bersama dengan nasi dan lauk pauk. Apa yang terjadi? Kita sudah menambahkan 50 kilokalori ke dalam sayur ini. Kita bisa lakukan penambahan minyak ke dalam makanan 3 kali sehari. Tambahkan ketika sarapan di salah satu hidangan, bisa di lauknya, bisa di sayurnya. Di siang hari, bisa di lauk hewaninya, di lauk nabatinya, atau di sayurnya. Dan begitu juga di makanan sore hari. Nah, dengan demikian kita sudah mendapatkan tambahan 150 kilokalori. Mari kita jumlahkan. Dari alpukat kita mendapatkan 150 kilokalori ekstranya. Dan ekstra dari susu 2 gelas, kita juga sudah mendapatkan kalori sekitar 125 sampai 250 kilokalori. Dan kemudian kita tambahkan tadi minyak 3 kali, sudah mendapatkan 150 kilokalori. Jadi kita sudah memasukkan energi tambahan sekitar 500 sampai 600 kilokalori dari yang biasa kita makan. Dalam hitung-hitungan angka, sudah pasti akan terjadi kenaikan jumlah kalori yang diasup, dan ketika tidak digunakan, tentu akan disimpan sebagai cadangan lemak bawah kulit. Terjadilah peningkatan berat badan. Nah, untuk kenaikan berat badan tentu sesungguhnya kita tidak berharap dari komposisi lemak saja yang naik, tapi juga komposisi otot. Maka ketika proses penaikan berat badan ini dibantu dengan latihan atau exercise kekuatan otot, maka kenaikan berat badan tidak hanya berasal dari jaringan lemak, tapi juga berasal dari jaringan otot. Maka kenaikan berat badannya terbilang lebih sehat lagi.
Nah, untuk exercise-nya kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Tapi kita membahas tentang makanan dulu, walaupun kita sepakat bahwa untuk menaikkan berat badan jangan hanya dari komposisi lemak, tapi juga dari komposisi otot dan kepadatan tulang serta jumlah cairan yang akan tersimpan baik ketika tubuh mempunyai otot yang lebih baik. Nah, kalau sudah melakukan tips makanan ini ternyata tidak juga naik berat badannya, maka ada beberapa hal yang mesti dipahami. Satu, bisa jadi setelah ada ekstra tambahan energi dan kemudian yang energi dari yang biasa dimakan ternyata totalnya masih di bawah yang dibutuhkan oleh tubuh. Tentu saja tidak terjadi kenaikan berat badan. Konsultasikan dengan ahli gizi. Atau bisa juga Anda seorang yang mempunyai basal metabolisme tinggi. Jadi penggunaan energi untuk organ-organ basalnya seperti kerja jantungnya, kerja ginjalnya, hatinya juga sangat tinggi, sehingga butuh tambahan energi yang lebih tinggi juga. Bicarakan dengan ahli gizi Anda. Atau bisa juga terjadi karena proses pencernaan atau penyerapan yang tidak baik. Banyak orang-orang yang tidak memelihara kesehatan pencernaan, keseimbangan mikroflora ususnya tidak baik, tentu saja proses penyerapan zat gizinya pun berlangsung tidak baik. Atau bisa juga banyak zat-zat sisa, zat toksik yang belum dikeluarkan secara bersih oleh usus besar. Kalau itu terjadi, itu juga penghalang dari proses penyerapan zat gizi lebih baik ke dalam tubuhnya. Nah, ini menurunkan kemampuan untuk terjadinya penyerapan energi dan kenaikan berat badan. Bisa juga karena penyakit, gangguan kelenjar tiroid, hipertiroid atau hipotiroid sama-sama berdampak terhadap penurunan berat badan atau sulitnya meningkatkan berat badan. Bisa juga karena stres. Orang-orang yang stres selalu, depresi, itu pembakaran energinya sangat tinggi. Itu juga berdampak terhadap sulitnya mengalami kenaikan berat badan. Bisa juga karena memang orang ini sudah jatuh pada kategori malnutrisi, sudah underweight. Tentu saja orang yang malnutrisi atau underweight diberikan energi yang lebih tinggi nggak akan bisa menyerap secara sempurna. Karena orang-orang dalam kondisi status gizi yang rendah itu fili-fili ususnya sudah lemah untuk melakukan proses penyerapan. Ini butuh terapi. Atau bisa juga karena disebabkan oleh penyakit infeksi. Mungkin ada TB paru, mungkin juga ada penyakit infeksi lain di dalam tubuhnya yang tidak disadari, sehingga kemudian ini pun memakan zat gizi lebih banyak. Dan terakhir bisa juga mungkin orang-orang ini termasuk pada orang-orang yang senang melakukan exercise secara ekstrim, berlebihan, sehingga energi yang dibakar itu sangat banyak, berapapun yang dimakan juga akan dibakar kembali. Nah, itulah kira-kira telahan kita tentang diet kenaikan berat badan. Terima kasih untuk yang telah menonton. Silahkan sebarkan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.